Baiklah, yang pertama adalah pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran substansi fisik, kimia, atau biologi dalam lapisan udara dalam jumlah padat yang bisa membahayakan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, serta mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Pencemaran udara timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Keadaan ini bisa menyebabkan kualitas udara menurun, dan dampak yang paling terasa adalah terganggunya kesehatan manusia dan juga kehidupan makhluk lainnya. Karena itulah, masalah ini harus segera ditanggulangi agar efeknya tidak semakin meluas dan bumi bebas dari ancaman polutan. Aktivitas manusia yang tidak terkontrol lah yang menjadi penyumbang terbesar penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Polusi atau pencemaran yang terjadi di udara disebabkan adanya polutan yang berupa gas maupun zat partikel. Suatu keadaan buruk yang terjadi di atmosfer yang mempengaruhi faktor kualitas lingkungan dan udara yang mengandung zat berbahaya yang melibatkan ketidaknyamanan atau resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Baiklah, yang kedua itu ada penyebab pencemaran udara. Yang pertama penyebabnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami atau kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya yang menyambar pohon, kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Yang kedua penyebabnya penggunaan bahan bakar padat pada rumah tangga. Bahan bakar padat adalah salah satu sumber energi yang sering digunakan dalam rumah tangga untuk berbagai keperluan. Beberapa contohnya bahan bakar padat yang umum digunakan di rumah tangga meliputi kayu, arang, batu bara, dan briket yang terbuat dari campuran limbah organik seperti serbuk kayu, jerami, atau limbah pertanian lainnya. Yang ketiga itu ada emisi kendaraan. Emisi kendaraan adalah jumlah polutan yang dilepaskan oleh kendaraan selama pengoperasian mereka. Emisi kendaraan terutama berasal dari pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan yang menghasilkan berbagai gas berbahaya dan partikel debu ke udara. Beberapa polutan umum yang dihasilkan oleh kendaraan meliputi 1. Gas buang. Gas buang kendaraan termasuk karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, partikel debu, yaitu kendaraan menghasilkan partikel debu kecil. Partikel debu ini dapat terhirup oleh manusia dan berkontribusi terhadap masalah polusi udara dalam ruangan dan luar ruangan. Yang keempat itu pembakaran sampah. Pembakaran sampah adalah proses pembakaran limbah padat untuk menghilangkan sampah dengan menghasilkan panas dan asap. Metode ini umumnya digunakan sebagai cara untuk mengurangi volume sampah dan menghilangkan bahan-bahan organik yang dapat membusuk. Yang terakhir ada pembangkit listrik dan industri. Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan listrik memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Keuntungan utamanya adalah ketersediaan yang melimpah, relatif murah, dan infrastruktur yang sudah ada. Namun penggunaan bahan bakar fosil juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi gas kaca dan pencemaran udara. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya global untuk seperti energi
terbarukan guna mengurangi dampak negatif dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Baiklah, pada risiko pencemaran yang pertama itu risiko pada lingkungan. Polusi udara dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, hutan, dan ekosistem air. Asap dan partikel-partikel polutan yang terdeposit di tanah dan air dapat mengganggu siklus nutrisi dan kualitas ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati. Polutan udara seperti nitrogen dioksida atau NO2 dan sulfur dioksida atau SO2 dapat mencemari tanah, air, dan tumbuhan. Hal ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan mengganggu ekosistem alami. Polusi udara juga dapat mengurangi produktivitas pertanian dan menghambat pertumbuhan tanaman serta menyebabkan kerusakan pada hutan dan lahan. Kedua, risiko pada kesehatan. Polusi udara dapat meningkatkan risiko terkena berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Partikel-partikel halus dalam udara dapat menembus saluran pernapasan dan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan masalah kardiovaskular dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu dampak polusi udara. Yang pertama itu dapat mengganggu jarak pandang. Polusi udara dapat sangat mengganggu jarak pandang. Ketika terjadi pencemaran udara, partikel-partikel polutan seperti debu, asap, dan zat kimia lainnya tersebar di udara. Partikel-partikel ini dapat menyebabkan kabut asap atau kabut polutan yang mengurangi jarak pandang secara signifikan. Kabut asap terutama terjadi saat kebakaran hutan, kebakaran lahan, atau polusi udara yang tinggi. Partikel-partikel asap dan uap air membentuk awan yang tebal dan menghambat cahaya matahari untuk mencapai permukaan bumi, menyebabkan penurunan drastis pada jarak pandang. Polusi udara juga dapat menyebabkan pembentukan kabut polutan yang biasanya terjadi di daerah perkotaan dengan lalu lintas yang padat dan polusi industri yang tinggi. Selanjutnya yaitu dapat terjadi pemanasan global. Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia dalam jangka panjang. Ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan polutan lainnya. Efek rumah kaca menyebabkan penahanan radiasi matahari yang memanaskan permukaan bumi. Hubungan antara pemanasan global dan polusi udara terletak pada kontribusi polutan terhadap efek rumah kaca. Polusi udara, terutama emisi gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan nitrogen oksida dapat meningkatkan efek rumah kaca dan berkontribusi pada pemanasan global yang lebih cepat. Polutan yang dilepaskan ke atmosfer berkontribusi pada peningkatan suhu dan perubahan iklim yang merugikan. Selanjutnya yaitu mitigasi. Untuk mengurangi atau memitigasi pencemaran udara, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Berikut adalah contoh upaya mitigasi. Yang pertama yaitu penggunaan energi bersih. Beralih ke sumber daya energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan seperti terbarukan, yaitu surya, angin, hidro, atau energi nuklir yang memiliki emisi rendah. Yang kedua yaitu transportasi berkelanjutan. Mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki. Penggunaan mobil pribadi yang lebih efisien atau mobil listrik juga dapat membantu mengurangi emisi gas buang. Yang ketiga yaitu pengurangan emisi industri. Mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dalam proses produksi industri. Penggunaan peralatan yang lebih efisien energi, penggunaan bahan bakar alternatif, dan penerapan teknologi pengendalian polusi udara yang efektif. Yang keempat yaitu pengelolaan limbah yang baik. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, termasuk pengurangan daur ulang dan pemrosesan limbah yang tepat, pemilihan tempat pembuangan akhir yang aman, dan pengelolaan limbah padat secara efisien juga penting. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas bahan bakar. Menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan rendah emisi, terutama dalam sektor transportasi dan industri. Contohnya beralih dari bahan bakar fosil konvensional ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti biofuel atau gas alam.
Yang keenam yaitu pemantauan dan permodelan udara. Melakukan pemantauan kualitas udara secara teratur untuk mengidentifikasi sumber pencemar dan pola pergerakan polutan udara. Pemodelan udara juga dapat membantu dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi yang cepat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan cara-cara untuk mengurangi polusi udara. Ini dapat melibatkan kampanye kesadaran, program pengajaran di sekolah, dan promosi gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang ke-8 yaitu peraturan dan kebijakan yang ketat. Menerapkan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang mengatur emisi udara, kendaraan, dan sumber-sumber polusi udara lainnya. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi perusahaan dan individu yang mengadopsi teknologi dan praktik bersih. Selanjutnya ke-9 yaitu rencana tata ruang yang bijaksana. Merencanakan pengembangan kota dan infrastruktur dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, termasuk kualitas udara. Memastikan zonasi yang tepat antara area industri, perumahan, dan area hijau. Lalu yang terakhir yaitu kolaborasi internasional. Pencemaran udara adalah masalah global yang membutuhkan kerjasama antar negara untuk mengatasi dampaknya. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan teknologi untuk memitigasi pencemaran udara secara efektif.